Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Mursal, ada di channel Mursal Sembako. Barang pada naik di akhir Desember ini menjelang tahun baru, tapi kebanyakan naiknya sih tahun 2022. Cuma ini hari-hari terakhir ngambil barang, tapi dapat harga lama, dan sebagian juga udah pada naik. Seperti ini nih, ini di 1 Januari itu naiknya 5.000 per dus, sama yang kaleng naiknya 30.000 per dus. Pokoknya tahun ini mah banyak barang yang ganti harga. Rokok naik, terus minyak, apalagi telur, ya kan, pada naik semua. Ayo kita cek dulu barang yang ada di gudang. Ini gudang kita masih seperti biasa. Ini gula juga udah naik kemarin, terus sagu gunung naik, terigu payung juga naik, terigu lencana merah naik, teh gelas juga sekarang kan modalnya udah berapa ya, naik 500 apa 1000. Dan ini nih minyak sayur. Ini kemarin dapat harganya 212.800, naik juga. Saya jual udah 216 yang 2 liternya. Kalau Sania udah jual 221. Mantep kan? Grenko juga udah naik, udah jual 217 yang seliter, 220 yang setengahnya, 216.000 yang 2 liter. Banyak pokoknya barang yang naik di akhir tahun 2021 ini. Kalau produk Indomarko kemarin kan kita udah ada kenaikan di Indomie ya. Semua Indomie kan, Sarimi, Popmie itu naik semua. Kalau dari wingnya sedap sama naik juga. Nambah modal lagi aja. Nih buat sahabat sembako semua, kalau punya duit itu rokok bisa di stok. Itu mau naik banyak juga ntar Januari. Tapi dia naiknya bisa jadi nggak sekaligus, tapi pasti naik udah. Nih, simas naik. Minyak gelas, pokoknya nggak ada cerita nggak naik. Telur sekarang mengerikan harganya, 400 lebih per satu ikat atau per petinya. Saya alhamdulillah udah nggak jual. Tidak jual lagi telur. Ini stok akhir tahun ini. Nih kita stok susu lumayan lah, 5.000 sedus kan, ada 10 dus 50.000 tuh, coba lumayan. Nih barangnya yang ada di gudang sini. Ini kemarin saya mau bikin khusus tempat istirahat dan tempat sholat, ternyata kepake buat barang juga, karena sempit gudangnya memang, tapi mau gimana, sempit juga ya, terus kita buat stok barang juga ya, karena barang lagi harga kayak gini kan, mau naik kita nggak stok gimana, terus ya stok aja seada duitnya lah. Lalu satu lagi itu tanggal 18 Januari Sasa tuh naik juga. Sasa yang 250 gram, Sasa yang 100 gram, Sasa yang 50 gram, sama Sasa 500 gram, terus sama yang sekilo ya kalau nggak salah. Itu naiknya beda-beda. Kalau yang 100 gram itu naiknya 8% apa 10% tadi ya. Kalau yang 250-nya itu naiknya 12%. Dia paling tinggi naiknya. Tuh kalau punya duit tuh borong. Saya emang nggak punya duit jadi nggak nyetok Sasa. Itu naiknya tanggal 18 Januari.
Tanggal 18 Januari itu nggak ada esra-esra lagi, mungkin udah harga langsung naik gitu. Cuma kalau sekarang masih mending, masih di bawah 500. Jadi kalau ntar naiknya benar-benar segitu, berarti yang 250 gram sama yang 100 gram itu di 500 ke atas kan udah harganya. Nih. Ayo, mana sahabat sembako yang punya stok? Banyak nggak stok? Apa di daerah kalian itu nggak ada yang naik? Bisa jadi. Apa di kami doang yang di sini yang naik harganya? Mungkin ya. Kalau ya nanti komen aja di kolom komentar ya. Kasih tahu di mana dapat harga murah. Apa di tempat teman-teman udah naik duluan? Ya nggak? Kalau di saya sih Indomie udah 1 mingguan, udah beli dengan harga baru. Mie sedap juga mungkin kayak gitu. Cuma kadang-kadang kita kan masih dapat kayak apa tuh, kayak masih dapat potongan gitu. Jadi harganya udah naik karena kita masih dapat biasanya sampai 2 kali pengambilan itu dikasih harga lama. Tapi nggak nentu juga, tergantung stok mereka ya, stok distributornya. Kalau memang stoknya udah nggak ada, mereka langsung naikin harganya, begitu dia. Ini kemarin kita stok gula merah juga tinggal segini. Padahal kemarin ngambilnya 50 karena harganya juga ada kenaikan, makanya sisa jadi segini, sisa tong tempat gula. Nih sanglet ini juga yang besar itu tadinya cuma 140 ya, sekarang ini kan udah 160-an harganya. Bingung sekarang, memang bingung kan. Nih kita kemarin juga ngambil Pokari, pengambilan berapa ya itu, ada potongan sedikit ya, lumayan sih daripada nggak dapat sama sekali. Kecap kuna, ini air kita udah pesan nggak segini. Kita lihat ke pajangan. Pajangannya ada nih, susu ini kan udah pada ganti harga sekarang tuh. 3 sapi susu enak Koyu tuh harganya udah ganti, sudah naik duluan tuh. Pajangan kita, pajangan masih seperti di video-video sebelumnya. Asal ada barang pajang, nggak ada barang diem. Cuma harga naik kayak gini mah nggak bisa nyetok banyak-banyak duitnya. Dulu 200 juta dapat barang banyak banget ya, sekarang 200 juta nggak ada apa-apanya. Ini kopi kan udah naik juga ya. Apa di tempat kalian juga udah naik? Komen segera di kolom komentar. Di saya udah jual 125, udah tipis sekarang. Dapatnya dari sales saya 124.000, jual 125, 1.000. Wah, kebeli permen 3 biji. Jual kopi 1 dus, kebeli permen 3 biji untungnya. Terus merana wis. Ya mau gimana? Tuh stoknya di sini seperti ini. Lumayan. Ini kemarin kamar di sini kita pindahin ke sana tadi, jadinya buat stok. Ini sekarang nabati AMH nih, kopi apa namanya, jahe merah kurma Gremilati. Ya intinya kayak gitulah teman-teman. Kalau punya uang kasnya banyak ya, yang saya sebut-sebutan tadi itu udah pasti naik, itu bisa di stok. Mudah-mudahan di tempat teman-teman tuh ada yang belum naik, stok aja karena itu udah pasti naik kok. Ya enggak, kalau nggak banyak duitnya ya stok seadanya kan lumayan juga. 1 karton itu 5.000 aja, ke stok 100 karton kan udah 500.000 kan selisihnya. Ya kadang-kadang pendapatan di toko sembako ya seperti itu, kita dapat barang murah kadang kayak gitu kan, ataupun dapat nyetok sebelum barang naik. Ya bukan berarti kita nyetok nggak jualan ya, habis stok langsung tutup toko, enggak.
kita stok juga sambil jualan juga. Jadi pas nanti naiknya ya kita masih punya stok yang sisa itu kan kita bisa naikin gitu. Biasanya sih di toko-toko sembako seperti itu. Itu cara sebagian mendapatkan pendapatannya yang besar. Tapi syaratnya satu, harus banyak duit. Kalau nggak banyak duit ya kayak kita cuma kebeli minggu ini, minggu besok udah habis. Gimana mau nyetok coba kan? Minggu besok udah naik. Kayak gitu, kita beli naik udah jual naik. Nggak sempet kadang karena ya modalnya minim. Kalau orang punya duit mas stoknya nyampe ribuan karton, nggak mungkin habis seminggu kan. Nah minggu besok naik dia masih ada 900 karton lagi. Nah di situ dia dapat untungnya. Itu kira-kiranya. Gimana nih toko saya? Ini saya tunjukin dari depan ya. Menurut kalian ini gimana? Apakah sudah kategori pantas tokonya? Apakah kalau orang lewat itu menarik kira-kira buat belanja seperti buat pedagang lagi gitu dengan melihat toko seperti ini? Itu kalau masalah desain toko itu ya tergantung. Ada sebagian rapi, bersih, terus ada sebagian tuh kayak terlihat banget itu. Itu cara penataan barang masing-masing. Ada sebagian dia di depan kayak gini tuh ditata barang semua. Jadi pas masuk ke dalamnya, di dalamnya ada pajangan barang, ada. Jadi itu untuk memperlihatkan di toko ini ternyata ada ini. Jadi orang-orang lewat itu bisa ngelihat barang-barang yang ada di toko kita. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih yang sudah mendukung channel Morsal Sembako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.